Reaksi Baby Leslar dengar kata anjay dari Rizky Bilar terekam, Lesti Kejora langsung semprot. Kebahagiaan sedang dirasakan pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Ini setelah hadirnya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Kini, Lesti Kejora dan Rizky Bilar kerap memperlihatkan interaksinya dengan bayi yang akrab disapa Baby L itu. Satu di antaranya kala Rizky Bilar mengucapkan kata anjay di hadapan sang anak. Ini memunculkan reaksi tak terduga dari Baby Leslar juga Lesti Kejora. Memang kata anjay sempat jadi persoalan saat Lesti Kejora dan Rizky Bilar masih tahap penjajakan. Adalah Lutfi Agisal yang sempat mempersoalkan kata yang kerap dilontarkan Rizky Bilar itu. Kini, Rizky Bilar kembali mengucapkannya di depan Baby L. Seperti belum lama ini, Rizky Bilar terlihat mengunggah video ketika bermain bersama dengan Baby L. Dalam video itu, Baby L rupanya lebih senang ketika dipanggil dengan nama Al-Fatih ketimbang Baby L. Abang L, ujar Lesti dan Rizky Bilar memanggilnya. Lalu keduanya memanggil dengan sebutan Al-Fatih. Abang Fatih apa Abang L? Al-Fatih ya, tanya Lesti Kejora. Mendengar kata Fatih, sang putra langsung memperlihatkan senyuman lebar. Oh maunya dipanggil Al-Fatih, kata Rizky Bilar. Dipanggilnya Fatih, Abang. Iya. Iya Pak, ujar Lesti Kejora. Kemudian, Rizky Bilar mengajak Baby L bernyanyi. Sayangnya, Rizky Bilar mendadak menyebutkan kata anjay di hadapan sang putra. Coba nyanyi dulu nak. Memandangmu, anjay. Ayo nak, cepet nak, ujar Rizky Bilar. Rupanya, Baby L tampak tak suka mendengarnya. Lesti Kejora yang mendengar itu juga ikut bereaksi. Nggak boleh papa, nggak mau, timpal Lesti Kejora. Dalam captionnya, Rizky Bilar menyebut soal tak sukanya Baby L mendengar kata anjay. Terkuak di video ini Abang L senangnya dipanggil apa dan tidak suka, kata itu, tulis Rizky Bilar. Postingan ini dikomentari sahabatnya, Leon Dozan dan Fitri Karlina. Masalah tampannya Baby L wajahnya Baby L perpaduan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Semoga kelak Baby L menjadi anak yang soleh dan menjadi anak yang membanggakan kedua orang tuanya amin ya rabbal alamin, tulis @Leon Dozan. Duo gemesnya Baby L, tulis @Fitri Karlina. Kata anjay, yang biasa diucapkan dalam pergaulan anak muda belakangan menjadi polemik dan viral di masyarakat. Bahkan, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komnas PA, mengeluarkan seruan penghentian penggunaan kata anjay, secara resmi pada Sabtu, tanggal 29 Agustus tahun 2020, lalu. Pasalnya, kata tersebut dinilai bermakna merendahkan martabat seseorang dan termasuk dalam kekerasan verbal serta dapat dipidanakan. Polemik ini turut membuat pengamat sosial budaya dari Universitas Indonesia, Dr. Endang Mariani MPSI angkat bicara. Menurutnya, polemik tentang pelarangan penggunaan kata anjay bukan merupakan sebuah bahasan yang produktif untuk saat ini. Jujur, awalnya, jauh sebelum polemik kata ini muncul, saya terkaget-kaget mendengar anak-anak sekarang dengan mudah menyebut kata anjing, anjir, nyet, dan lain sebagainya, kata Endang kepada Kompas.com, Selasa, tanggal 1 September tahun 2020. Sebab, menurut persepsinya, kata-kata tersebut bermakna umpatan. Endang mengatakan bahwa pihaknya sempat menegur anak-anak yang menggunakan kata-kata tersebut. Namun, ternyata jika dipahami, kata-kata ini tidak selalu berarti umpatan. Bisa jadi kata-kata itu adalah cara mereka berkomunikasi dengan teman-temannya yang sudah memiliki kedekatan.
Sebagai bahasa gaul, ungkap Endang. Kata-kata tersebut, mungkin bagi sebagian orang dianggap tidak pantas. Namun itu diucapkan dengan candaan, sehingga orang yang menjadi sasaran pengucapan kata itu dapat menerimanya tanpa tersinggung. Lebih lanjut Endang menjelaskan bahwa secara budaya, ada istilah yang dikenal dengan eufemisme. Artinya, mengganti sebuah kata dengan ungkapan yang dirasakan kasar, atau dianggap tidak menyenangkan. Polemik ini turut membuat pengamat sosial budaya dari Universitas Indonesia, Dr. Endang Mariani MPSI angkat bicara. Menurutnya, polemik tentang pelarangan penggunaan kata anjay bukan merupakan sebuah bahasan yang produktif untuk saat ini. Jujur, awalnya, jauh sebelum polemik kata ini muncul, saya terkaget-kaget mendengar anak-anak sekarang dengan mudah menyebut kata anjing, anjir, nyet, dan lain sebagainya, kata Endang kepada Kompas.com, Selasa, tanggal 1 September tahun 2020. Sebab, menurut persepsinya, kata-kata tersebut bermakna umpatan. Endang mengatakan bahwa pihaknya sempat menegur anak-anak yang menggunakan kata-kata tersebut. Namun, ternyata jika dipahami, kata-kata ini tidak selalu berarti umpatan. Bisa jadi kata-kata itu adalah cara mereka berkomunikasi dengan teman-temannya yang sudah memiliki kedekatan. Sebagai bahasa gaul, ungkap Endang. Kata-kata tersebut, mungkin bagi sebagian orang dianggap tidak pantas. Namun itu diucapkan dengan candaan, sehingga orang yang menjadi sasaran pengucapan kata itu dapat menerimanya tanpa tersinggung. Istilah makian dalam pergaulan. Lebih lanjut Endang menjelaskan bahwa secara budaya, ada istilah yang dikenal dengan eufemisme. Artinya, mengganti sebuah kata dengan ungkapan yang dirasakan kasar, atau dianggap tidak menyenangkan. Banyak budaya memiliki kata-kata tabu untuk diucapkan, sehingga muncullah berbagai perumpamaan, imbu Endang. Misalnya, dia mencontohkan, hal-hal yang berkaitan dengan alat-alat reproduksi, perubahan yang dianggap tidak senonoh, atau hal-hal tabu tertentu terkait kepercayaan setempat. Jika kita perhatikan, sebenarnya banyak kata makian dalam bahasa daerah yang dimiliki hampir oleh sebagian besar budaya masyarakat, jelas Endang. Istilah-istilah makian itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara di dunia. Begitu juga yang terjadi dalam bahasa pergaulan sehari-hari yang terus berkembang. Artinya pergeseran kata dalam budaya merupakan suatu hal yang wajar dalam perkembangan bahasa pergaulan, imbu Endang. Terkait viralnya kata anjay ini, Endang menyimpulkan bahwa jika penggunaan kata anjay yang bisa multimakna tidak diperbolehkan atau dilarang dalam penggunaan sehari-hari dalam pergaulan informal, maka ada berapa banyak kosakata dalam perkembangan bahasa di Indonesia yang juga harus dilarang. Ada nilai dan norma sosial budaya yang disepakati masyarakat yang juga harus diperhatikan. Misalnya, kata ini dipakai dalam suasana apa, kepada siapa, dengan tujuan apa, jelas Endang.